yang sering diabaikan manusia sekarang ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Banyak orang dengan sukarela membantu sahabatnya, membantu kekasihnya, atau bahkan membantu orang yang tidak dikenalnya. Tetapi ketika orang tua meminta sedikit bantuan, mereka menampakkan ketidaksukaan kepadanya. Padahal syurga dan neraka kita tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Nabi SAW telah bersabda kepada seorang sahabat yang bertanya tentang hak orang tua kita, "Huma jannatuka wa naruka." Keduanya adalah penentu syurga dan nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan perintah bersyukur kepadanya dengan perintah bersyukur kepada orang tua. Anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Surat Al-Luqman ayat 14. Siapa saja yang bersyukur kepada Allah tapi melupakan bersyukur kepada orang tua, maka syukurnya tidak akan diterima, dan begitu pula sebaliknya. Ini menunjukkan betapa besar jasa kedua orang tua kita kepada kita semua. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada mereka, walaupun kita mengetahui jasa mereka tidak akan pernah bisa dibalas dengan apapun jua. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Aku telah menggendong ibuku dari Khurasan sampai aku tuntaskan manasik hajinya. Apakah menurutmu, wahai Abdullah bin Umar, aku sudah membalas jasa ibuku tersebut?" Sahabat Abdullah bin Umar dengan tegas menjawab, "La, wala talqatan min talaqatiha." Belum, walaupun untuk membalas satu dari tarikan nafasnya ketika melahirkan engkau. Jika satu tarikan nafas ibu ketika melahirkan kita begitu besar nilainya di sisi Allah, sehingga tidak dapat dibalas dengan bakti luar biasa dari pemuda tadi, maka bagaimana kita dapat membalas tarikan-tarikan nafas ibu kita yang lain? Bagaimana kita dapat membalas setiap detik kesusahan masa kehamilan ibu kita, setiap tetes air susu yang diberikan kepada kita dengan kasih sayang, serta setiap menit waktu tidur yang mereka korbankan untuk merawat kita? Bagaimana pula kita mampu membalas jasa ayah kita, membalas setiap tetes keringat dalam bekerja mencari nafkah untuk kita? Terkadang ayah bekerja siang dan malam agar kebutuhan kita terpenuhi. Ia menampakkan ketegaran walaupun lelah agar kita tenang, menampakkan kebahagiaan dan menyembunyikan kegundahan hatinya agar kita senang. Bahkan demi kita, terkadang ayah rela berhutang kemana-mana. Bagaimana kita dapat membalas kasih sayang mereka yang tidak terbatas ini, penjagaan mereka yang sempurna sejak kita kecil sampai dewasa, semua harta yang mereka korbankan untuk merawat dan mendidik kita? Tidak ada seorang pun yang akan mampu membalas semua itu. Maka pantaslah jika kewajiban syukur kepada orang tua disandingkan dengan kewajiban syukur kepada Allah, pemilik segala nikmat dan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bakti kepada orang tua merupakan ibadah yang sangat besar dan lebih utama daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai amalan yang paling utama di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salat pada waktunya." "Kemudian apa wahai Rasulullah?" tanya Ibnu Mas'ud. Nabi pun menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian apa wahai Rasul?" Nabi SAW menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa beruntungnya orang-orang yang masih memiliki orang tua, sebab mereka bisa meraih pahala yang sangat besar hanya dengan cara berbakti dan membahagiakan keduanya. Dikatakan oleh Nabi SAW telah bersabda, "Nawmuka 'ala sariri birran biwalidayk yudhikuhuma wa yudhikani afdal min jihadika bisayfi sabilillahi azza wajalla." Tidurmu di atas ranjang atau di atas kasur dalam keadaan berbakti kepada kedua orang tuamu, sembari membuat mereka tertawa dan mereka pun membuatmu tertawa, itu lebih baik daripada jihadmu dengan pedang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Baihaqi.
Sungguh rugi mereka yang tidak bisa memanfaatkan keberadaan kedua orang tua mereka untuk meraih pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ragima ampun, ragima ampun, thumma ragima ampun." Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawayhi indal kibar ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulul jannah. Sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasul? Nabi bersabda, orang yang mendapati kedua orang tuanya yang telah berusia tua atau salah satu dari keduanya, namun tidak memasukkannya ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, bagi Anda yang punya kedua orang tua yang masih hidup, ambil kesempatan emas ini. Perlakukan orang tua Anda dengan sebaik-baiknya. Buatlah mereka ridho kepada Anda. Ingatlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridullah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu ada di dalam kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Jika Anda ingin mengetahui apakah Allah ridho atau murka kepada Anda, maka lihatlah bagaimana penilaian orang tua Anda kepada Anda. Keridhaan dan kemurkaan Allah ada pada keridhaan dan kemurkaan orang tua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin, amin ya Rabb.